Oke, selamat siang. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial backup menggunakan Active Backup for Business dari Synology NAS. Nah, sebelum kita memulai add server, alangkah baiknya kita lakukan cek dulu IP pada server Ubuntu yang telah diinstal di kontainer Proxmox. Kemudian di sini kita mendapatkan IP 172.25.1.222. Nah, caranya yang lebih mudah, kita langsung ke Synology-nya, buka aplikasi Active Backup for Business-nya, open, pilih menu file server, kemudian add server. Nah, di add server ini akan diberikan server tipe yang akan di backup. Di sini kita menggunakan resynchron server. Nah, kemudian lanjut next, masukkan IP yang tadi 172.25.1.222. kemudian resyncronnya selnya mode via SSH dengan port 22 dan akunnya adalah root, kemudian passwordnya adalah password dari server Anda. Next. Nah, di sini akan muncul pemberitahuan bahwa server telah sukses ditambahkan. Apakah Anda akan membuat backup tasknya untuk server ini? Yes. Di sini ada 3 mode backup. Yang pertama ada multi versionet. Di sini multi versionet itu menyimpan file backup dengan beberapa versi, yang dimana yang versi terbaru itu merupakan versi yang baru di backup, dan versi lama akan dihapus jika Anda mengaktifkan retention modenya, tergantung setting dari administrator. Kemudian untuk mirror backup, mirroring ini ada hanya akan mengcopy file dari source-nya, kemudian file yang tidak match dengan di source-nya akan di-delete dari destinasi backup-nya. Kemudian incremental ini adalah membuat file baru pada source device yang telah di-copy di backup destinasi. Kemudian file yang telah di-delete dari source setelah di backup akan tetap ada di destinasi backupnya. Kita gunakan incremental, kemudian kita centang semuanya di folder bootnya. Kita centang semua folder, atau Anda jika ingin memilih folder tertentu, misalkan saya di sini ingin memilih folder var user temporary, kemudian ada root, mon, opt, home, dan etc serta boot dev dan gasket wrapper dan media. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa folder yang kita inginkan, ataupun kita bisa juga memilih file yang ada di dalamnya. Kita next aja langsung, kita centang semua. Kemudian di sini kita membuat task name-nya. Nah, task name yang di sini itu kita melakukan membuat task backup dengan nama misalkan backup. Kemudian local path-nya kita browse, kita gunakan misalkan di sini ada folder, kita buat folder aja kalau bisa. Create folder namanya Ubuntu. Di bagian kita membuat folder di bagian folder ABB, kemudian dengan nama folder Ubuntu. Nah, di sini masih kosong, kita select. Nah, di sini kita dapat melakukan schedule dari backupnya. Misalkan saya schedulekan di jam 10 pagi. Kemudian next. Anda juga dapat melakukan file filter. Di sini saya file filter audio, video, image juga ada, dan dokumen juga ada.
Nah, kemudian next, saya tidak melakukan limit pada bandwidth. Anda juga dapat melakukan limit pada bandwidth agar tidak mengganggu kinerja dari server itu sendiri atau enggak layanan lain yang ada yang sedang berjalan di server. Next. Nah, di sini akan muncul notifikasi untuk melakukan backup sekarang. Yes. Nah, di sini sedang dilakukan backup. Untuk melihat aktivitinya, Anda dapat melihatnya di sini. Kita lihat nah, di sini udah ada info bahwa user dari Zooper tuh membuat backup di IP server 172.25.1.222, itu IP Ubuntu server yang telah kita tambahkan di sini. Nah, untuk melihat backupnya berjalan, kita bisa lihat di sini. Jadi Ubuntunya sedang di backup oleh NAS-nya. Mungkin ini bakal memakan waktu kira-kira 30 menit untuk file yang besarnya hingga 7 atau 6 GB. Jadi terakhir kami backup tuh untuk file 7 GB itu memakan waktu lumayan agak lama, kira-kira 15 sampai 30 menitan tergantung kecepatan dari transfer data servernya atau bandwidth dari servernya yang sedang berjalan. Di sini masih di backup, mungkin kita tunggu terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan create dari task list backupnya. Nah, di sini kita akan melakukan create. Yang pertama tuh kita kan udah nambahin server tadi. Nah, di sini kita next langsung. Terus kita gunakan metode backup incremental. Kita pilih foldernya, misalkan kita pilih di sini folder var. Next, terus buat task name-nya itu var. Nah, terus foldernya kita bikin di bagian di sini ABB, kemudian buat folder var. Nah, yes, kita lanjut ke di sini done. Nah, kita langsung backup. Nah, sebenarnya tadi saya udah membuat task backup yang dimana saya membackup folder var, user, dan temporary. Nah, di sini saya membackup file ini yang besarnya sekira-kira 3,1 GB. Di sini juga ada lognya. Di sini. Proses backup, kemudian cek informasi. Nah, di sini ada file besaran 3,1 GB yang dari backup dari folder var, temp, dan user. Kemudian setelah itu jika sudah selesai, berkas backup atau task backup yang udah selesai bakal muncul di sini. Nah, di sini terdapat task itu successful, jadi semua file sudah di backup. Nah, ini juga udah baru sih yang saya add tadi, yang folder file udah selesai. Nah, untuk mengecek dari file backup yang udah di backup, kita buka dulu Open Recovery Portal. Nah, di sini pada portal recovery itu di sini kita dapat melakukan recovery sesuai dengan list backup. Nah, di sini di bagian atas ada tasknya. Kita pilih tasknya misalkan diulang. Di sini kan saya tadi backup tuh ada folder temporary, user, dan var. Kemudian di bagian yang kedua, yang bagian var, itu saya backup folder var saja. Nah, untuk restore itu gampang, tinggal klik salah satu tasknya, kemudian klik di sini. Jika Anda ingin download juga bisa, dan restore juga bisa. Nah, untuk restore kita tinggal klik folder yang ingin di restore. Misalkan di sini saya ingin merestore dari folder var. Nah, oke saja. Nah, di sini akan muncul restore task yang akan dilaksanakan oleh si NAS ini. Nah, di sini jika kalian melakukan cek di bagian
loading yang berjalan ini, kita dapat melihat proses backup dari folder var yang ada di ABB ke folder yang ada di server. Kita tunggu hingga selesai. Kalau mereka tuh bentuknya nyata ya. Oh, perulangan tuh. Berapa MB lagi? Kira-kira berapa detik lagi? Nah, proses restore sudah selesai. Sekarang kita cek untuk proses restore-nya, restore status. Nah, di sini restore-nya sukses. Jadi restore ulangnya sukses. Itu ada sebesar 424 MB file yang di restore. Kemudian ada di restore sebelumnya tuh di backup sebelumnya juga ada file sebesar 3,1 GB yang terdiri dari folder var, temporary dan user itu udah selesai di backup juga. Sekian dari tutorialnya, terima kasih.